Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Umi Nandiro, SMSA, dosen akuntansi FEB Unisma. Oke, merespon banyaknya pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan bagaimana cara melakukan rekonsiliasi fiskal, sehingga saya putuskan untuk membuat video ini. Video yang akan menjelaskan bagaimana praktik melakukan rekonsiliasi fiskal. Setelah kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya untuk materinya tentang latar belakang kenapa harus dilakukan rekonsiliasi fiskal dan lain sebagainya, termasuk jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Nah, ini nanti di dalam video kali ini saya akan membahas langsung ke soal ya, contoh kasus bagaimana kita melakukan sebuah koreksi fiskal. Nah, ini ada contoh soal ya. Ada kasus tentang PT Permata. Ini nanti yang akan kita lakukan koreksi fiskal. Ini soalnya PT Permata meminta Anda untuk menyusun rekonsiliasi fiskal berdasarkan data laporan keuangan tahun 2015 di bawah ini. Nah, ini sudah disajikan laporan laba rugi. Karena memang pada umumnya yang akan dilakukan koreksi fiskal itu terkait dengan pendapatan dan beban. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan nanti akan ada koreksi fiskal pada item neraca ya, entah itu harta ataupun hutang. Tapi sasaran utamanya adalah pendapatan dan beban. Karena memang goalnya itu adalah mencari laba fiskal. Nah, ini kan soalnya berapa penghasilan neto fiskal perusahaan, karena ini nanti akan dijadikan sebagai DPP, dasar pengenaan pajak akhir tahun. Nah, di sini ada informasi penjualan HPP dan penghasilan bruto usaha, kemudian ada beban operasional dimulai dari gaji dan seterusnya sampai bantuan untuk panitia HUTRI. Kemudian ada juga informasi terkait pendapatan lain-lain. Nah, ini sudah disajikan di laporan. Kemudian ada informasi tambahan, ini sangat penting sekali karena kita butuh ini untuk melakukan koreksi. Ini informasi pertama adalah kepemilikan saham PT Jaya sebesar 20%. Di sini kan dividennya PT Jaya itu net ya. Net itu artinya udah dipotong pajak. Kemudian data penyusutan aset untuk bangunan dikelompokkan sebagai aset permanen, kemudian yang non bangunan dikelompokkan di kelompok 1. Ini nanti akan mempengaruhi jumlah umur ekonomis. Nah, sudah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini adalah kertas kerja rekonsiliasi fiskal ya, kertas kerja standar rekonsiliasi fiskal. Dimulai dari keterangan yang di sebelah kiri, ini memuat akun-akun apa saja yang ada di laporan, kemudian angka menurut akuntansi, kemudian ada kolom koreksi fiskal, ada positif dan negatif, dan angka menurut fiskal. Terus di sini saya tambahkan keterangan yang ini, kolom ini saya isi dengan alasan atau dasar kenapa dilakukannya koreksi. Nah, oke. Untuk penjualan HPP dan penghasilan bruto usaha itu di soal tidak ada keterangan tambahan, tidak ada informasi tambahan, sehingga kita asumsikan itu sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Berikutnya adalah beban operasional, ada gaji, tunjangan transport, dan beban konsumsi. Di soal juga tidak ada informasi tambahan. Karena pada dasarnya gaji, tunjangan, dan beban konsumsi itu diperbolehkan menurut pajak. Jadi kita anggap aja 3 beban ini sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga tidak perlu dikoreksi. Nah, kita koreksinya dimulai dari poin 4. Nah, ini kan. Oke. Untuk poin 4 itu beban pengobatan ditanggung perusahaan. Nah, dari kalimatnya itu sudah menunjukkan bahwa ini adalah ya, jadi 20 juta ini adalah natura. Beban pengobatan ditanggung perusahaan. Berarti karyawannya nerima uang apa enggak? Kan enggak toh? Karena ketika dia berobat ke rumah sakit, maka biayanya ditanggung oleh perusahaan. Sehingga yang diterima oleh karyawan apa? Ininya kan fasilitasnya, kenikmatannya, karena bisa berobat tanpa harus bayar, sudah ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini masuk ke dalam pasal 9 ayat 1. Maka 20 jutanya ini harus kita koreksi. Koreksinya positif. Kenapa positif? Karena dampak dari koreksi 20 juta ini akan menyebabkan labanya naik. Jadi beban pengobatan ditanggung pemerintah ini kan natura. Tidak boleh dibiayakan menurut pajak, sehingga di pajak ini nilainya harus 0. Maka 20 juta ini harus dikeluarkan dari beban. Ya. Harus dikeluarkan dari beban. Nah, kalau 20 juta ini dikeluarkan dari beban, otomatis kan labanya menjadi meningkat karena bebannya turun. Otomatis labanya meningkat. Makanya koreksinya dimasukkan ke kolom positif. Nah, dasarnya itu merefer pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Itu terkait dengan non-deductible expense. Jadi biaya-biaya yang tidak boleh dibiayakan menurut pajak. Oke, berikutnya training dan seragam karyawan tidak perlu dikoreksi. Lanjut ke beban sanksi administrasi perpajakan. Nah, biaya administrasi perpajakan itu tidak boleh dibebankan menurut pajak, sehingga harus dikoreksi. Sama koreksinya positif, dasarnya di pasal 9 ayat 1. Kemudian lanjut ke cadangan penghapusan piutang. Nah, di pajak itu tidak boleh ada cadangan penghapusan piutang. Yang diperbolehkan adalah penghapusan secara langsung ya, bukan cadangan. Jadi pembebanan cadangan itu tidak boleh, kecuali untuk lembaga keuangan. Dan itu pun prosentasenya sudah diatur di peraturan perpajakan. Nah, sehingga karena perusahaan ini bukan lembaga keuangan, maka otomatis tidak boleh membebankan cadangan penghapusan piutang. Sehingga cadangan penghapusan piutang sebesar 5 juta harus dikoreksi positif. Berikutnya adalah beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif. Nah, ini kan udah ada keterangannya. Kalau tanpa daftar nominatif, maka menurut surat edaran Dirjen Pajak nomor 27/PJ.22 tahun 1998 itu tidak boleh dibiayakan, sehingga harus dikoreksi. Nah, ini aturan dasarnya udah agak lama ya, tahun 1998. Tapi karena sampai hari ini tidak ada aturan baru, maka aturan ini masih berlaku. Nah, ini 10 jutanya kita koreksi positif. Kemudian penyusutan aset tetap, ini kalau dihitung secara pajak ya, menurut ketentuan perpajakan, ada di pasal 11 Undang-Undang PPH, penyusutannya harusnya 35 juta. Tapi di perusahaan dibebankannya 40, maka selisihnya ini koreksinya positif 5 juta. Nah, ini dihitung dari informasi yang ada di soal, informasi yang ada di sini.
Nah, ini kan udah dikasih informasi, udah dikasih ininya kan datanya. Kalau di pajak kan nggak boleh ada nilai residu. Nah, maka harus kita hitung lagi berapa penyusutan yang tanpa nilai residu. Ini kan bangunannya 400 juta, masuknya kelompok permanen, berarti umur ekonomisnya 20 tahun. Kemudian ini yang non bangunan masuknya kelompok 1. Ketemulah penyusutan per tahunnya 35 juta. Sehingga harus disesuaikan penyusutan aset tetapnya. Berikutnya adalah bantuan panitia HUTRI. Nah, untuk biaya sumbangan, itu kan di pajak tidak boleh dibiayakan. Kecuali untuk sumbangan kepada bencana nasional. Misalnya kayak tsunami, kemudian gempa bumi, terus ada Lapindo, kalau teman-teman ingat, ya, bencana lumpur Lapindo itu sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Sehingga kalau nyumbang untuk korban Lapindo maka boleh dibiayakan. Dan yang terbaru ini wabah COVID-19 ya. Nah, itu juga sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Sehingga kalau perusahaan nyumbang untuk orang-orang yang terdampak COVID-19 maka boleh dibiayakan. Nah, ini kan sumbangannya untuk bantuan panitia HUTRI. Nah, ini bukan bencana nasional, sehingga tidak boleh dibiayakan. Otomatis harus dikoreksi positif 5 juta. Nah, dasarnya masih tetap di pasal 9 ayat 1. Oke, lanjutnya adalah ini total beban operasionalnya 216.500, kemudian laba usahanya menjadi 533.500. Itu yang menurut fiskal. Berikutnya kita masuk ke komponen pendapatan lain, dimulai dari dividen yang didapat dari PT Jaya. Di situ ada keterangannya net, artinya dividen ini sudah dipotong pajak sebesar 85 juta. Nah, pajak atas dividen itu sebetulnya boleh dikreditkan, sehingga di keterangan soal itu ada ya, kepemilikannya 20%, sehingga ada pajak sebesar 15%, pajak atas dividen PPh pasal 23. Nah, itu boleh dikreditkan. Karena pemotongan pajaknya boleh dikreditkan, maka penghasilan yang dimasukkan ke laporan keuangan itu harus yang full, yang penuh. Ya, ini kan keterangannya net, harusnya penuh. Bukan harusnya jumlah brutonya, bukan jumlah netnya. Sehingga harus kita pulihkan. Jumlah brutonya berapa? 100 juta. Kan pajaknya itu 15% pajak dividen. Ya, jadi bukan 85% tetapi bukan 85 juta tetapi harusnya 100 juta, sehingga perlu dikoreksi positif sebesar 15 juta. Berikutnya adalah sewa mobil kepada firma Maju. Ini juga net, berarti sudah dipotong pajak. Kalau pendapatan sewa objek pajak PPh pasal 23, prosentasenya adalah 2%. Nah, maka juga harus dipulihkan. Jadi yang dimasukkan ke laporan itu bukan yang net, tapi harus yang bruto. Sehingga pajaknya berapa itu harus dicari dan ditambahkan. Yang poin 5, jasa giro Bank Mandiri. Nah, ini adalah objek PPh final, ada di pasal 4 ayat 2. Nah, itu objek PPh final itu tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan laba kena pajak, karena PPh-nya sudah langsung dipotong dan tidak bisa dikreditkan. Sehingga kalau dimasukkan ke sini maka pemajakannya menjadi double. Ya, sudah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, nanti dikenakan lagi PPh tahunan. Makanya harus dikoreksi. Untuk yang 2 juta ini harusnya koreksinya negatif ya, bukan positif. Ini salah kolom. Harusnya koreksinya negatif. Nah, ini pertanyaannya berapa penghasilan neto fiskal, maka ini ketemunya adalah 653.500. Ya.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.